Baik Sobat Ongkers, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Bima dan Roma Merdi. Kali ini kita kembali dalam tajuk yang kita beri nama Ngopi Pot, ngobrol seputar iman. Ya podcast ya Mo ya. Ya. Ya gitulah. Oke Mo, mau tanya Mo. Bulan ini kan bulan Agustus terkait dengan kemerdekaan. Ngomong-ngomong selamat ulang tahun dulu Roma Merdi. Roma Oke, Merdi ini terima kasih. namanya Merdi itu dari kata kemerdekaan kalau teman-teman yang belum tahu. Nah ini, oke, mau tanya untuk bulan ini itu tema gereja terutama di Keuskupan Agung Semarang itu apa? Kalau boleh tahu. Oke, teman-teman Omkers semuanya. Apa yang ditanyakan oleh Mas Bimo, saya jawab begini. Dalam 1 tahun, Gereja Katolik itu memang memberi perhatian terhadap tema-tema yang bisa diperdalam, seperti Januari, itu menjadi kesempatan untuk membangun niat dan juga kerjasama dengan gereja-gereja yang lain. Jadi ada Pekan Doa Sedunia, kemudian Februari sudah mulai masuk di bulan-bulan untuk Prapaskah dan seterusnya. Nah, Agustus itu menjadi kesempatan bagi kita di Gereja Keuskupan Agung Semarang untuk bersama-sama mengolah ajaran-ajaran sosial gereja terkait Agustus itu kan kesempatan untuk banyak upacara dan terlibat Iya. di aneka macam lomba gitu ya. Betul Mo. Jadi kegiatan-kegiatan dan aktivitas yang ada di masyarakat tentu saja mewarnai bagaimana gereja Katolik itu juga hidup di tengah dunia, di tengah masyarakat. Maka bulan Agustus ini bagi kita gereja Katolik dan khususnya di Keuskupan Agung Semarang, kita semua diajak untuk banyak terlibat di tengah masyarakat, sekaligus juga bulan ajaran sosial gereja. Wah ya Nah, ini ini. sudah mulai langsung saja kalau begitu. Apa itu Mo? Ajaran sosial gereja. Nek saya lihat-lihat itu kan kayak mungkin kayak beberapa tahun silam sampai kayak saya tarik ke belakang ya Mas, kayak di Konsili Vatikan itu segala ya Mas ya. Itu muncul ajaran sosial gereja. Nah, itu apa dan kenapa bisa ada Mas? Saya tanyakan langsung saja ini. Oke, dasarnya itu sudah sekitar abad 19 awal. Jadi tahun 1891 begitu ya. jauh lagi ya, Lebih Mas. jauh lagi. Jadi sebelum masuk ke 1900-an, gereja itu memberi perhatian terhadap hal-hal dan perkara-perkara di mana gereja Katolik itu hidup dan tinggal, yaitu perkara-perkara dunia. Meskipun tidak semuanya dalam perkara politik dan lain sebagainya itu, gereja itu langsung disatukan begitu saja. Tetapi tentu isu-isu yang waktu itu terkait dengan keadilan sosial, terkait dengan martabat manusia, itu sudah menjadi topik bahasan dalam ajaran Paus. Nah, dimulai oleh Paus Leo yang ke-13. Sekarang Leo 14 kan? betul. Ya, ke-14. Nah, dimulai sekitar 1891 dengan salah satu dokumen yaitu Rerum Novarum terkait dengan kerja manusia. Nah, ini ngomong tentang bagaimana manusia itu bekerja tetapi juga sekaligus isu terkait dengan keadilan sosial, martabat manusia, perdamaian, dan juga upah yang layak begitu ya. Nah, kemudian dalam tahap-tahap awal isu-isu seperti ini sampai sekitar tahun 1931, bahkan pada periode setelahnya tadi disebut Konsili Vatikan kedua, dan dalam tahun-tahun modern yang terakhir kemarin itu ada dokumen bertajuk atau berjudul Laudato Si begitu ya. Itu semuanya sebetulnya adalah ajaran sosial gereja yang intinya adalah prinsip-prinsip moral yang membantu gereja Katolik untuk hidup dan juga berkarya terlibat di tengah masyarakat atau di tengah dunia begitu ya. Tengah dunia, Di oke. tengah dunia. Jadi intinya ajaran sosial gereja itu
prinsip-prinsip moral yang disampaikan oleh paus ataupun juga oleh gereja yang membantu seluruh umat untuk terlibat di dalam hidup dunia. Nah, kurang lebih Iya. seperti itu. Berarti gini Mo, dalam artian karena kan saya juga sudah membaca beberapa dokumen, walaupun nggak Ya, semua ya, ya, tapi yang saya baca itu pada intinya dari ajaran sosial gereja itu kalau nggak salah, karena tadi sudah disinggung moral dan sebagainya, saya bisa menyimpulkan seiring perkembangan zaman, artinya gereja Katolik sendiri memperhatikan isu-isu sosial yang ada. betul, betul Ya, sekali. berarti akan bisa muncul lagi mungkin tahun Tahun-tahun ini, mendatang, tahun-tahun ya, mendatang yang akan ada dokumen baru lagi dari kalau sekarang pausnya Paus Leo ke-14, mungkin 14. nanti paus siapa lagi, Benediktus siapa mungkin ya, Mo ya, yang bisa jadi paus nanti. Nah, eh, saya mau tanya lagi, Mo. Kira-kira masih apa ya, relevansi mungkin ya. Oh, bukan, bukan, maaf. Peran gereja sendiri untuk eh keadaan sosial yang ada di masyarakat terutama di Indonesia mungkin diperkecil lagi Keuskupan Agung Semarang atau KVKPAN Jogja. Jogja Ini begitu ya. kira-kira peran apa yang biasanya dilakukan atau mungkin Romo sendiri memperhatikan beberapa kegiatan-kegiatan di gereja sini, gereja sana gitu. Oke. Mungkin bisa sharing Mo, mungkin. Jadi ditarik dari situasi dunia dan kemudian itu muncul namanya ajaran-ajaran sosial gereja itu tadi ya. Iya, Jadi konsili ataupun juga ajaran magisterium paus itu membantu kita untuk mengetahui bagaimana situasi zaman. Dimulai dari situasi perkembangan setelah revolusi industri, tentu ada iya, positif negatifnya tentu gitu Mo. ya. Iya, Termasuk juga terkait dengan pekerja, perkembangan sektor industri yang kemudian memunculkan aneka macam problem selain juga perkembangan dan hal-hal positif gitu ya. mm, mm. Itu tentu saja berdampak terhadap hidup umat tetapi juga masyarakat. Maka pada periode awal ASG itu memang lebih banyak membahas tentang bagaimana orang yang bekerja itu juga menampilkan martabat dan jati diri pribadi. Jadi tidak hanya sekedar menunaikan tanggung jawab seperti mesin gitu ya. Tetapi Budak korporat. orang, budak korporat atau budak-budak pabrik gitu Iya, ya. betul Mo. Tetapi sungguh-sungguh orang itu mengaktualisasikan diri dalam pekerjaan. Nah, itu tentu saja harus mendapatkan upah dan penghargaan yang layak. Layak. Itu pada saat awal. Tetapi kemudian pada abad selanjutnya ASG itu kemudian memetakan bagaimana manusia sendiri itu lalu mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Bagaimana kita itu berelasi dengan orang lain yang mengalami aneka macam, memiliki juga aneka macam unsur budaya yang berbeda, Iya. bangsa yang berbeda. Maka ditarik setelah Rerum Novarum, Quadrasimo Anno, Mm-mm. kemudian ada Mater et Magistra, Iya. ada Pacem in Terris, itu pada 1900-an, Iya. itu kemudian seruannya pertama-tama adalah bahwa masing-masing manusia itu memiliki hak sosial yang sama, Hmm. memiliki hak sosial yang sama atau hak asasi manusia yang sama. Meskipun memiliki agama yang berbeda, budaya yang berbeda dan seterusnya. Maka itu juga yang kemudian ditarik dalam Konsili Vatikan kedua Iya. dalam ajaran Gaudium et Spes. Iya. Isu-isu tentang bagaimana gereja itu tidak bisa menutup mata dari situasi sosial yang terjadi. Termasuk juga bukan hanya gereja di seluruh Seluruh dunia, ya. dunia, gereja yang ada di Vatikan, di gereja Katolik Barat, tetapi juga gereja yang ada di keuskupan-keuskupan. Iya. Termasuk juga gereja yang ada di kevikepan dan paroki kita. Iya. Nah, hari-hari sekarang ini setelah Paus Fransiskus pada tahun 2020-an itu lalu menyampaikan dokumen Laudato Si, setidaknya gereja itu lalu menangkap ada situasi zaman yang bergerak dan berbeda.
Laudato Si itu terkait dengan lingkungan, bagaimana merawat dan menjaga ibu bumi. Iya, betul. Sekarang yang akhir-akhir ini kemudian dokumen-dokumen banyak dibuat barangkali juga oleh Paus Leo, itu lebih banyak ngomong tentang kemajuan digital, AI gitu AI, ya, ya. AI, artificial intelligence, yang membantu kehidupan manusia, tetapi juga kalau tidak hati-hati ini akan mengalahkan fungsi fungsi Kemanusiaan. afektif Oh, dan efektif. juga Oh ya. bagaimana kita berelasi dengan orang. Ya, Nah, betul betul. semuanya kemudian ditanyakan kepada AI, tidak ada peran peran bertanya, mengajar seperti guru dan lain sebagainya, Ya, itu kan lalu akan menjadi semakin berkurang. ya. Nah, setidaknya dalam isu-isu yang seperti itu, termasuk juga perdamaian, toleransi, itu dibawa juga oleh Gereja Katolik, khususnya di Keuskupan Agung Semarang, termasuk juga di paroki kita, di paroki Santo Yakobus, isu-isu tentang bagaimana dunia sekarang ini yang tentu mengalami perubahan dan kita perlu untuk tidak ikut arus semata-mata, tetapi mencoba untuk eh, menjadi pribadi yang Utuh, sungguh sungguh. tetap berenang di atas arus yang bukan melawan arus, tetapi ada arus, tetapi kita dengan sadar lalu nyemplung di derasnya arus isu-isu seperti itu, Ya, tetapi tidak terhanyut gitu ya. ya, Artinya kita memang memiliki suatu tujuan tertentu. ya. Kalau ini saya tanya pribadi Romo ya, mungkin lebih ke gimana, apa ya, sebaiknya kita menyikapi, terutama karena ya khususnya karena sobat Omkers di sini Ya, mungkin, ya. belum tahu apa itu ajaran gereja. Kita sudah membahas beberapa tadi sejarah dan sebagainya, kenapa ada. Nah, sebaiknya sebagai kaum muda, sobat Omkers di sini bisa menjalankan peran seperti apa sih, Mo? Terutama di lingkungan atau mungkin, kalau sekarang ya mungkin yang saya perhatikan isu-isu anak muda itu karena dengan perkembangan zaman yang sudah Ya, disinggung ya, tadi ya, Mo, ya. mungkin lebih, saya bilang generasi nunduk kayak lihat HP di rumah, mungkin lebih asik bermain Istilahnya game, generasi nunduk gitu nunduk ya. ya kan, nunduk terus itu Mas ya Nunduk kan, terus lihat gini HP, atau ngegame, nge-game ya nek chatting dan macam-macam gitu ya ya. karena sangat mudah sekali diakses dengan handphone itu, Handphone, oke. smartphone itu. Nah, kira-kira kita harus seperti apa ya? Karena saya lihat sendiri kan kayak mungkin saya tergelitik untuk kok banyak ya, mungkin di nongkrong sendiri kayak bersama teman-teman, mungkin setelah ngobrol ada saatnya mereka membuka HP ya. Kita tidak memungkiri ya, memang perkembangan zaman itu Ya. seperti itu, mungkin ada Atau sebetulnya memang nongkrongnya untuk mabar. Nah, itu kan nah itu ada tujuannya. nongkrong tapi semuanya di HP gitu Betul ya. kan, bersosialisasi juga. Heeh. Tapi dalam artian mungkin, kayak kita ngobrol gini tahu-tahu wah saya gini terus terus lupa sebelahnya ada Romo Sebelahnya, misalnya gitu ya, ya, Bang. ya, ya. Wah asik chatting gini, oh iya tadi ngomong apa gitu kan jadi Heeh. lupa. Itu gimana mungkin untuk kaum muda sendiri di lingkungan dan mungkin nongkrong yang mungkin lingkungan tetangga, tonggo teparo kalau istilahnya bahasa Ya, Jawa ya. gitu, kira-kira harus seperti apa sebagai orang Katolik muda? Oke, kalau berdasarkan ajaran sosial gereja yang akhir-akhir ini disampaikan lebih-lebih terkait dengan perkembangan digital dan juga AI itu ya. Mhm, Menangkap situasi zaman yang tentu agak deras arus informasi dan penggunaan HP, tidak bisa dipungkiri bahwa semua orang itu tentu iya, membutuhkan piranti digital dalam hidup. Jadi, prinsipnya karena membutuhkan harus ditempatkan dalam situasi atau posisi sebagai suatu piranti yang membantu begitu ya. iya, Piranti itu artinya sarana, butuh tetapi posisinya bukan sebagai tujuan, iya, tetapi sebagai sarana yang membantu. Maka prinsip-prinsip dalam ajaran sosial gereja yang perlu untuk diupayakan seperti satu, penghargaan terhadap martabat manusia. Ini ringkasan gitu heeh, ya. iya, Penghargaan terhadap martabat manusia, kemudian yang kedua solidaritas,
ada subsidiaritas dan prinsip berkeadilan sosial, tentu tetap perlu dipegang. Ya tetap bisa saya memegang HP, tetapi ada waktunya ketika saya itu berkomunikasi dan membangun percakapan dengan orang yang ada di sebelah saya, itu menjadi hal yang menampilkan penghargaan terhadap martabat manusia Ya. dengan lalu berbicara dan seterusnya itu. Maka eh, inilah yang tentu bagi gereja dan kita semua termasuk Om Kers Ya. itu perlu diingat bahwa HP ataupun juga piranti-piranti digital itu memang kita perlukan. Tetapi mari kita menjadi lebih aware, yang kita perlukan itu ada waktunya juga, memang harus diletakkan untuk sementara waktu, dan kita mencoba untuk membangun hubungan relasional yang mungkin lebih sifatnya itu afektif, perjumpaan dengan orang ke Orang lain. orang, Ya. luring gitu ya, Luring, luring luar atau jaringan. offline, karena bagaimanapun juga yang luring, yang luar jaringan, yang offline itu tetap menggerakkan kita untuk melaksanakan aneka macam hidup bermasyarakat, hidup menggereja dan seterusnya. Ya, digital itu diperlukan, tetapi mari kita lebih banyak melihat bahwa itu menjadi sarana begitu ya. Ya. Sarana rekreasi bisa, sarana cari cuan itu juga Wah, ya bisa. jelas sekarang mau itu banyak ya. Tetapi Cari cuan juga gitu. yang rohani-rohani pun sebetulnya juga ada Bisa, kan, ada. tersedia di situ. Ada konten-konten dari romo-romo yang banyak-banyak itu kan, Ya. yang menarik-menarik, lalu itu menjadi pegangan dan pokok iman yang bisa kita percaya dan bisa kita sampaikan kepada teman kita yang beragama lain. Itu sisi-sisi positif, tetapi jangan terpaku pada bagian itu. Bahwa lebih perlu juga ketika kita itu nongkrong, Ya. lalu ngobrol, barangkali sambil ngopi gitu Ah, ya, sambil ngopi, sambil minum monggo mau diunjuk ambil diunjuk. sambil ngobrol dan kemudian itu ngalor ngidul tetapi terkait dengan pokok iman, terkait dengan perkara-perkara harian, itu tetap akan menjadi hal yang membuat hati kita itu langsung terhubung. Ya. Seperti zaman dulu, sebetulnya pelopor ponsel atau perkembangan dunia digital dalam dalam telepon Telepon genggam itu genggam kan itu ya. Nokia begitu ya. Ya, Nokia itu kan lalu tagarnya atau salah satu motonya itu tahu saya. Ya, connecting people connecting itu dia. people. Jadi dengan adanya digital atau dengan adanya AI dan macam-macam itu kan seharusnya connecting people. Ya. Lebih gampang untuk ngobrol, lebih gampang untuk ketemu. Maka mari kita menempatkan di bagian itu. Ya, betul. Bagian Bang. itu. Itu kalau HP itu connecting people, nah kalau doa itu connecting God God, with us itu betul ya. Jadi kita tetap betul. harus apa ya itu Dua-duanya. dua-duanya itu jangan mungkin HP ini intinya saya mau ngomong ya mungkin HP ini ya juga untuk connect kita dengan orang lain tapi eh ada saatnya juga kita bisa mencari doa-doa gitu ya mau Ya, di dalam HP betul. sangat banyak lengkap malahan teman-temannya gitu kan. Kita cari di Mbah Google itu banyak sekali doa-doa bahkan kita bisa belajar di sini bukan untuk apa ya istilahnya bukan kalau anak sekolah istilahnya dikasih tugas soal ajaran sosial gereja mereka googling gitu ya Nah, untuk mencari jawaban tok tapi ya hanya lewat gitu kan tapi untuk saat-saat tertentu kan kita butuh tahu mungkin di suatu ketika kita membutuhkannya begitu mau. betul Oke, betul. kira-kira ada pesan nggak mau buat sobat Omkers ini untuk di bulan ini? Oke, di bulan Agustus itu seperti yang tadi saya sampaikan, kita semua memang diajak untuk membangun hidup bermasyarakat dengan yang namanya ajaran sosial gereja. Dan prinsip-prinsipnya tadi sudah saya sampaikan, martabat, penghormatan terhadap martabat manusia, kemudian solidaritas ketika terjadi ketidakadilan begitu ya. Kemudian ada subsidiaritas, subsidiaritas itu lalu kemandirian istilah lainnya, dan ada yang namanya prinsip yang memang berkeadilan sosial. Dari kesemuanya pesan saya untuk anak-anak Om, OM
OMK, Omkers, ataupun juga seluruh umat yang mendengarkan, mari mengupayakan diri dalam bulan Agustus ini terlibat dalam 3 kata. Apa Kata sih? yang pertama adalah justice, Justice. perjuangkan keadilan. Justice. Kemudian peace, Peace, coy. perjuangkan perdamaian. Dan juga yang terakhir, love, Love. perjuangkan cinta. Ya. Dalam 3 hal ini, justice, peace, and love, ajaran sosial gereja itu akan bermuara, akan semuanya itu berkumpul. Dan kita semua menjadi orang yang seimbang, menjadi 100% Katolik, 100% Indonesia. Mantap. Itu dia teman-teman. 100% Katolik, 100% Indonesia. Baik, cukup sampai di sini mungkin Romo. Oke, Terima kasih Bimo. sharingnya. Saya sangat bahagia sekali ketemu Romo ngobrol-ngobrol sharing seperti ini di Ngopi Pot ya teman-teman. Begitu teman-teman, kita sudahi saja perjumpaan kali ini. Mari. Bye-bye. See you next Bye. time. See you.